Masih di Mozaik Islam. Pemirsa, dalam surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan tentang beberapa kegiatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Surat Al-Maidah ayat 90. Dari ayat tersebut, salah satu kegiatan yang termasuk perbuatan keji tersebut adalah meminum khamar atau minuman memabukkan yang biasanya memakai alkohol sebagai bahan dasarnya. Alkohol menurut ilmu kimia adalah senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsi hidroksil. Nama senyawa yang mengandung alkohol biasanya diakhiri dengan nol atau alkohol. Contoh umumnya adalah senyawa yang lazim kita kenal sebagai alkohol murni, yaitu etanol. Penyebutan etanol sebagai alkohol ini sudah sangat umum, sehingga yang dimaksudkan dengan alkohol biasanya merujuk kepada etanol. Dalam minuman keras yang sifatnya memabukkan, ada kandungan alkohol atau etanol dengan konsentrasi tertentu yang cukup untuk membuat mabuk. Etanol merupakan zat psikoaktif yang diserap secara difusi lambat oleh lambung. Pada kadar 5 hingga 15%, etanol dalam darah akan menyebabkan hilangnya koordinasi tubuh dan keseimbangan atau kondisi mabuk. Pada kadar 15 hingga 20% menyebabkan keracunan. Di kadar 30 hingga 40% menyebabkan hilangnya kesadaran. Dan pada kadar di atas 50% dapat menyebabkan kematian karena bersifat toksik atau beracun. Minuman beralkohol diharamkan karena membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Minuman beralkohol akan membuat manusia tak terkendali, membuat manusia dapat melakukan maksiat lain tanpa disadarinya. Selain kehilangan akal sehat, minuman beralkohol juga memberi efek kecanduan. Semakin sering dikonsumsi, minuman beralkohol mempunyai efek samping yang buruk bagi kesehatan, seperti mengganggu fungsi hati, lambung, jantung, dan ginjal. Yang menjadi permasalahan, alkohol tidak hanya terdapat dalam minuman yang memabukkan saja, tetapi juga pada makanan, produk kecantikan, produk kebersihan, hingga produk kesehatan. Berikut beberapa produk makanan, kecantikan, dan kesehatan yang mengandung alkohol. Alkohol banyak digunakan dalam pembuatan makanan. Dalam memasak seafood salah satunya. Seafood, makanan olahan laut ini banyak dijumpai hampir di seluruh pelosok kota. Rasanya yang lezat dan gurih membuatnya memiliki banyak penggemar. Untuk menambah aroma kelezatannya, beberapa menu yang ada di rumah makan seafood biasanya dimasak dengan menggunakan angciu. Angciu adalah arak merah. Angciu memiliki kadar alkohol 12 hingga 17%. Makanan yang juga menggunakan alkohol adalah Black Forest. Rasanya yang lembut dan dingin di lidah membuat siapa saja menyukai kue yang satu ini. Rasa lembut Black Forest itu didapat dari penggunaan rum. Rum adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molase atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula. Rum hasil distilasi berupa cairan berwarna bening dan biasanya disimpan untuk mengalami pematangan di dalam tong yang dibuat dari kayu ek atau kayu jenis lainnya. Kandungan alkohol dalam rum termasuk tingkat tinggi sekitar 38%. Dan Black Forest adalah jenis kue yang menggunakan rum dengan kadar paling tinggi dibandingkan jenis kue lainnya, yaitu sekitar 50 cc. Dalam industri kosmetik, alkohol digunakan sebagai pelarut organik, terutama untuk ekstraksi bahan-bahan organik dalam tanaman. Alkohol banyak digunakan dalam parfum, cat kuku, shampoo, dan pelembab. Dalam bidang kesehatan, alkohol juga sering digunakan sebagai pelarut pada obat-obatan, seperti obat flu dan obat batuk. Alkohol digunakan karena memiliki kemampuan untuk melarutkan zat non-polar, zat yang tidak bisa dilarutkan dengan air. Alkohol juga dapat digunakan sebagai antiseptik pada obat kumur pembersih kuman dan plak gigi. Alkohol juga dapat mensterilkan kulit dari kuman sebelum disuntik. Dan sekarang alkohol menjadi umum digunakan sebagai pembersih tangan instan, karena alkohol akan menguap sehingga tidak memerlukan pengeringan. Pemirsa Mozaik Islam, para ulama sepakat alkohol yang dimasukkan ke dalam makanan seperti angciu dan rum haram hukumnya. Karena alkohol pada makanan di sini berasal dari jenis minuman memabukkan yang hukumnya jelas diharamkan. Sedangkan halal haram alkohol pada kosmetik terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengharamkan semua penggunaan alkohol. Para ulama yang mengharamkan merujuk kepada kata ritsun atau najis yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Para ulama menyimpulkan bahwa alkohol atau etanol adalah sebab dari suatu minuman itu menjadi memabukkan. Air biasa jika dicampuri alkohol, maka air itu akan menjadi memabukkan. Dari sini jelas kalau alkohol itu adalah najis. Sebagai contoh, penggunaan minyak wangi yang mengandung alkohol juga dilarang, karena alkohol adalah najis. Dan penggunaan minyak wangi pada pakaian akan membuat pakaian itu tidak suci, sehingga tidak boleh digunakan untuk sholat.
Sebagaimana Rasulullah SAW melepas terompahnya ketika waktu sholat karena dikabari malaikat Jibril bahwa ada najis dalam terompah tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Mengacu pada pendapat pertama tersebut, penggunaan alkohol pada obat kumur juga diharamkan, sebab hal itu berarti memasukkan benda najis ke dalam mulut. Sedangkan untuk sterilisasi tangan serta penggunaan alkohol dalam bidang lainnya juga diharamkan. Tetapi pendapat ulama yang mengharamkan semua penggunaan alkohol masih memperbolehkan penggunaan alkohol untuk pengobatan, asalkan secara medis dinyatakan bahwa alkohol memang diperlukan untuk mengobati suatu penyakit tertentu. Maka hukum penggunaan alkohol dalam hal ini menjadi makruh, tidak sampai haram. Karena Islam masih memperbolehkan menggunakan najis menjadi obat. Seperti Rasulullah SAW yang memperbolehkan suku Uk dan Uraina berobat dengan meminum air kencing unta. Hadis riwayat Muslim. Pendapat kedua tentang halal haram alkohol, sebagian ulama memperbolehkan penggunaan alkohol pada berbagai produk asal tidak memabukkan. Pendapat kedua merasa alkohol tidaklah sama dengan khamar. Khamar atau minuman keras adalah suatu istilah untuk jenis minuman yang memabukkan. Di dalam khamar itu memang mengandung alkohol sebagai salah satu komponen yang menyebabkan mabuk. Tetapi alkohol atau etanol merupakan salah satu senyawa kimia yang bisa berasal dari berbagai bahan yang asalnya halal. Dalam pendapat ini, halal dan haram semua tergantung dari asal mula bahan dasar. Seperti pada gelatin yang sering dipakai untuk memberikan tekstur kenyal pada makanan. Jika gelatin terbuat dari bagian babi, gelatin akan menjadi haram karena bahan dasarnya adalah haram. Penggunaan alkohol di berbagai produk memang masih terjadi perbedaan pendapat. Sebagai seorang muslim, alangkah baiknya menghindari saja penggunaan produk yang mengandung alkohol. Pilih produk yang telah mendapat label halal dari MUI. Setelah ini Mozaik Islam akan kembali dengan kisah menarik dari Nabi Musa alaihissalam. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama Mozaik Islam. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para nabi dan rasulnya dengan mukjizat dan keistimewaannya masing-masing agar menjadi bukti yang nyata bagi para kaumnya dan juga seluruh umat manusia. Salah satu nabi Allah yang diberikan banyak mukjizat dalam berdakwah adalah Nabi Musa alaihissalam. Perjalanan hidupnya dan perjuangannya menuntun Bani Israel yang keras kepala kepada jalan kebenaran telah Allah kisahkan dalam Al-Quran dan beberapa kitab sebelumnya. Berikut kami sajikan sejumlah fakta menarik tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Fakta pertama adalah tentang masa kecil Nabi Musa yang diasuh oleh istri Fir'aun. Ya, pada masa itu Mesir dikuasai oleh seorang raja yang sangat berkuasa dan kejam yang disebut dengan Fir'aun. Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada masa itu karena dianggap akan menjadi penghancur kekuasaannya kelak setelah dewasa. Ibu Nabi Musa kemudian berusaha menyelamatkan bayinya dengan menempatkannya di sebuah wadah dan mengalirkannya di sungai agar tidak terlihat oleh prajurit Fir'aun. Seperti firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia dan apabila kamu khawatirkan terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Dengan izin Allah, bayi Musa kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun yang langsung jatuh hati pada bayi Musa tersebut dan kemudian diangkat anak oleh Fir'aun. Tanpa Fir'aun sadari bahwa anak angkatnya lah yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Fakta kedua adalah tentang mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Tahukah Anda jika Nabi Musa tidak hanya diberikan 1 atau 2 mukjizat saja, tetapi beliau diberikan 9 mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 101. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel. Tatkala Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena sihir. Salah satu mukjizat Nabi Musa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tongkatnya yang memiliki kekuatan yang sangat istimewa dan menjadi bukti kebesaran Allah bagi kaum Bani Israel.
Dengan izin Allah, tongkat Nabi Musa dapat berubah menjadi ular yang berhasil mengalahkan ular-ular dari para penyihir Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 106-107. Fir'aun menjawab, "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar." Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Mukjizat tongkat Nabi Musa lainnya adalah mampu membuat mata air dengan cara memukul tongkatnya pada sebuah batu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan salah satu mukjizat terhebat dari Nabi Musa adalah kemampuannya membelah lautan dengan tongkatnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat Nabi Musa dapat membelah Laut Merah dan membuka jalan bagi para pengikut Nabi Musa untuk menyelamatkan diri dari kejaran tentara Fir'aun. Bahkan peristiwa membelahnya Laut Merah ini pula yang membuat Fir'aun dan tentaranya akhirnya musnah bersama dengan gelombang dan air Laut Merah yang kembali menyatu. Mukjizat Nabi Musa lainnya adalah telapak tangannya yang mampu berubah menjadi putih berkilauan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan keistimewaan dengan mengabulkan doa-doa Nabi Musa untuk menurunkan azab bagi bangsa Mesir yang mengingkarinya. Azab yang Allah berikan berupa musim kemarau yang panjang dan juga datangnya hama binatang yang menghancurkan perekonomian bangsa Mesir ketika itu. Fakta ketiga adalah pengkhianatan pengikut Nabi Musa yang bernama Samiri ketika Nabi Musa sedang meninggalkan pengikutnya untuk menerima wahyu Allah. Samiri menghasut pengikut Nabi Musa lainnya untuk menyembah patung anak sapi. Ketika mengetahui hal tersebut, Nabi Musa kemudian sangat marah kepada pengikutnya karena begitu mudah terhasut dan kemudian menghancurkan patung sapi tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 92. Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran atau mukjizat, kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. Dan tahukah Anda jika kisah Qorun dengan hartanya yang berlimpah juga berhubungan dengan Nabi Musa? Qorun dikisahkan masih memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Musa alaihissalam. Qorun adalah seseorang yang Allah berikan kekayaan yang sangat berlimpah. Namun Qorun justru menjadi seorang yang sangat sombong dan kufur terhadap nikmat Allah. Maka Allah menimpakan azab kepada Qorun dengan menghempaskan dirinya dan hartanya ke dalam bumi. Seperti firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkanlah Qorun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Maha besar Allah yang telah menunjukkan pelajaran yang nyata bagi umatnya, agar kita senantiasa selalu terhindar dari sifat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Nabi Musa alaihissalam setidaknya berhadapan dengan 4 tokoh musuh dengan karakter berbeda. Ada penguasa zolim seperti Fir'aun, orang kaya yang kikir seperti Qorun, para dukun seperti para penyihir, dan juga pemimpin agama yang menyesatkan seperti Samiri. 4 perlambang musuh Nabi Musa alaihissalam akan selalu ada di setiap zaman, termasuk di masa kini. Semoga kita sebagai umat muslim tak mewarisi 4 karakter sifat musuh Nabi Musa. Sekian Mozaik Islam kali ini. Semoga tayangan Mozaik Islam kali ini dapat memberikan manfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum. Yes, it's easy to blame everything